Hai, ketemu lagi. Orang saya Sergei. Jadi panggil saya Sergei aja ya. Jadi di video sebelumnya kita ngebahas mengenai panic attack tadi ya, dan mengenal apa itu anxiety disorder. Oke, baik. Ini tulisannya hilang semua nih. Oke, jadi ini adalah pikiran. Oke, ini adalah perasaan. Ih, haha. Ini adalah tubuh. Oke, set. Nah, udah jelas ya teman-teman, apa itu kecemasan berlebihan. Ya, jadi jikalau teman-teman mengalami kecemasan terus-menerus dalam kurun waktu 1-2 sampai bulan berikutnya, itu ada indikasi teman-teman mengalami anxiety disorder ya. Buka kacamata ya. Jadi gini, kita udah paham bahwa setiap manusia punya kecemasan. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai kecemasan yang berlebihan atau anxiety disorder. Puncak dari kecemasan yang berlebihan tadi adalah panic attack yang saya bilang tadi. Kapan panic attack itu datang? Berdasarkan dari pengalaman yang saya jalani dan beberapa member yang pernah saya pegang, panic attack itu kita survei ya, kita lakukan pembelajaran dan founder saya juga sudah melakukan uji coba. Jadi panic attack akan terjadi ketika si tubuh masuk ke lingkaran setan tadi. Perasaan, pikiran bergabung. Ya, 3 tadi bergabung sehingga terjadilah panic attack. Kita masuk ke solusinya. Ini teman-teman sudah ada yang komentar dan ada yang bertanya di video sebelumnya ya. Bagaimana cara melepas atau keluar dari panic attack? Atau bagaimana supaya kita tidak kena panic attack? Dan durasi panic attack biasanya terjadi berapa tadi teman-teman? Ada yang kurang lebih sampai 30 menit. Oke, ada yang kurang atau lebih sama dengan 5 menit. Atau ada yang berjam-jam. Ya. Oke. Nah, yang berjam-jam ini biasanya yang memang belum mengenal dan belum mengerti sama sekali. Gitu ya teman-teman. Supaya kita keluar dari lingkaran setan atau panic attack tadi, cara salah satu yang saya jumpain atau yang saya pelajari dan saya tekuni, dan supaya saya tidak kembali lagi panic attack, saya harus memisahkan yang ketiga ini ya. Karena dasarnya dari situ semua. Tidaklah hanya karena pikiran datang langsung panic attack. Tidaklah hanya karena si perasaan lagi tidak enak kamu langsung panic attack. Tidak hanya karena ada kamu sensasi tubuh kamu panic attack. Tidak. Jadi dia akan menjadi panic attack ketika ketiga ini bergabung menjadi satu ya, dan tidak terkontrol sama kamu, jadilah panic attack. Keluar tombol merah, pang, alarmnya bunyi, selesai. Disitulah yang tadi saya jelaskan, kamu akan UGD. Habis dari UGD tidak percaya, periksa jantung, dokter, spesialis, diarahkan psikolog, diarahkan lagi kamu ke psikiater. Di situ baru kamu akan timbul kesadaran bahwasanya kamu sedang mengalami anxiety disorder dan kamu ingin sembuh, sehingga kamu mencari jalan keluar ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengalami dan ingin sembuh dan sudah menjalani sampai ke tahap itu, saya cuma ingin menyampaikan kamu hebat, kamu kuat, karena kamu masih bertahan sampai sekarang. Buat teman-teman yang sudah mulai merasakan sensasi atau gejala tapi belum sampai ke panic attack, ya, tolong mulailah untuk berbenah atau mulai periksakan.
Nah, di sini saya dalam konteks tidak mendiagnosa seseorang. Dan saya juga tidak mau mengatakan kalian sakit ini tidak sakit apa-apa, tidak apa-apa. Tanpa diagnosa seseorang dari orang yang berwenang atau orang yang berprofesional di bidangnya, kamu jangan pernah menerka-nerka kamu sedang sakit apa. Karena kebanyakan teman-teman yang lagi kena anxiety disorder itu selalu menerka-nerka. Sensasi yang di tubuh sering dirasakan adalah pertama, yang paling dominan ya, jantung berdebar. Oke? Sehingga ketika jantung kamu berdebar, perasaan kamu tidak enak, sedih dan lain-lain, sedih, ya, khawatir, bla 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 semua lah. Karena kan jantung kamu ini duduk gitu. Timbullah pikiran, wow, aku sakit jantung, SKT jantung, sakit jantung. Terus keluar lagi pikiran, kalau sakit jantung resikonya M. Karena apa? Banyak orang yang tidur malam tiba-tiba selesai. Apa? Jantung koroner, jantung lemparan bebas, jantung tendangan corner, jantung lempar lambung, begitulah ya. Karena informasi-informasi yang kita dengar mengenai jantung seperti itu, sehingga kepikiran kita bahwasanya ketika ada sensasi di dada bagian kiri itu adalah jantung. Padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan, diagnosa dari dokter tidak ada penyakit ini. Ya. Terus kamu pasti akan lagi berdalih. Iya bang, iya pak, iya om. Tapi banyak orang yang tidak diagnosa jantung, tiba-tiba besok bla 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 bla, selesai. Benar nggak? Itu karena sini yang nggak bisa diatur pikirannya. Tapi kenapa dia bisa berpikir seperti ini? Karena ada dari sini. Ya, terus yang kedua, langsung sesak, sesak nafas. Betul nggak? Itu rata-rata sesak nafas, seolah-olah kalian nafasnya satu-satu. Padahal ketika dicek ke dokter seperti saya jelaskan video sebelumnya, oksigennya aman, jantungnya aman. Nah, ketika sesak napas ini hadir, kalian punya perasaan sedih pastinya dan tidak terkendali. Perasaannya adalah emosi ya, emoji. Salah satu emoji. Ya. Sedih ini salah satu emoji maksud saya gitu. Sedih lagi. Sedih tak terkatakan. Karena apa? Kenapa di umur sekian, kenapa di saat sekian, kenapa di saat waktu ini, kenapa begini, kenapa begitu, aku mengalami hal ini. Padahal ekonomi, padahal begini, padahal aku lagi sukses, baru sukses, padahal aku baru merintis. Benar nggak? Timbul lagi si pikiran ini. Karena sedih tadi timbul. Si tiga ini timbul lagi. Orang yang sesak napas bakal M. Mulailah berpikir ada asma lah, sama lah, sinilah, situlah gitu ya. Banyak jenis-jenis yang kalian sebutin teman-teman. Yang kalian pikirkan dalam pikiran kalian. Inilah, ini yang saya yang bilang yang sering dominan terjadi. Ya. Sesak napas kenapa sih? Berpikir jantung kenapa sih? Sensasi dari fisik itu kenapa sih sebenarnya? Kenapa? Terus kalian langsung berpikir lagi, kamu langsung kelingan lah, mata kamu buram lah. Kan itu sensasi yang normal pada saat kamu panic attack. Ini timbul, ini respon, sak jadi panic attack. Brum. Kenapa kamu bisa berpikir kamu jantungan, kamu sesak napas, kenapa kamu kelingan, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Siapa yang memicu pikiran itu menjadi seolah-olah kamu akan M, seolah-olah kamu punya sakit berat? Padahal jelas saya terangkan setelah kamu melakukan pemeriksaan dari UGD dan diagnosa dokter, tidak ada ini. Tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Kamu baik-baik saja. Siapa yang mengajak pikiran untuk berpikir seperti itu? Ini kan. Bener nggak?
Dia yang membuat pertama kali. Oke, baik. Kita singkirkan dulu, nanti kita masuk ke situ untuk di sini ya. Pola 4P yang saya bilang tadi. Oke. Cara untuk teman keluar dari anxiety. Cara untuk teman keluar dari panic attack tadi, keluarkan dia dari lingkaran ini. Tarik dia. Jadi yang 100% tadi, ini kalau panic attack 100% terkumpul ya. 100% terkumpul. Ketika kalian menarik dia kembali ke bawah, tinggal dia di sini, perasaan kita bahas ini ya. Bahas cara presentasi general aja, tidak secara spesifik ya. Karena tergantung personalnya juga. Di mana sensasi yang paling berat, di mana yang paling berat untuk dirinya. Oke? Maka tinggallah di sini contohnya 80%. Nah, ini kamu tidak panic attack, tidak akan panic attack. Hanya cemasnya terlalu berlebih, masih berlebih sangat. Karena panic attack ini parah, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Memang hari itu kamu udah ngelihat semuanya, udah seperti ada malaikat pencabut nyawa lah, apalah, beginilah, begitulah ya. Jadi solusinya adalah lepas salah satu. Inikah, yang mana terserah. Benar? Karena mereka bertemu bertiga berpegangan tangan, maka dipecah biar dia menjadi 100%. Oke, kita golongkanlah dia. Kalau tadi dia 80%, pikirannya kalau jumlah ketiga ada 100%, dan ternyata setelah si pikiran ditarik tadi menjadi tinggal 80%, paling 20%. Oke, baik. Kita kategorikan 20%. Berarti tinggal dia 80. Di mana paling besar contohnya? Oke lah, baiklah, kita buat di sini 60%. Atau berapa persen? Oke, 60%. Makanan 40%. 20%. 20, 60, 100. Kita buat begitu ya, contoh kasarnya teman-teman nih. Hitungan cepatnya aja. Masih ada tersisa di sini. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa perasaan? Apakah bisa perasaan ini kamu tarik sementara sensasi tubuh ini masih hadir? Apakah bisa? Oh, berarti kita harus menarik pikiran. Saya tanya kembali, apakah bisa? Ketika kita lagi panic attack, kita menarik pikiran kita. Oke? Silahkan dijawab. Balik lagi. Apakah bisa cuma tubuh kita tarik dan meninggalkan ini dua? Gimana menurut teman-teman? Jadi gimana? Yang mana harus kita pisahkan? Solusinya ada pada diri Anda sendiri. Di mana tempat yang paling gampang Anda perbaiki untuk memisahkannya? Kalau saran dari saya, yang saya lakukan pertama kali adalah periksa tubuh, memisahkan bagian tubuh. Maksud dari kata memisahkan tubuh ini berarti saya memisahkan faktor yang menyebabkan panic attack tadi melalui tubuh pertama. Begitu. Apa yang pertama kali saya lakukan? Saya biasanya langsung melakukan minum air hangat, saya makan, atau saya olah nafas. Nah, saya akan perbaiki tubuhnya. Sampai A tadi, saya langsung minum air hangat, atau mungkin konsumsi sesuatu yang bisa membuat tubuh saya menjadi sedikit lebih strong menanggapi apa sensasi yang hadir di bawah ini. Karena sejatinya jantung berdebar ya, dada kiri ini ya, kita bilang jantung padahal diagnosa tidak, berdebar kiri tembus ke belakang. Kebanyakan itu dari yang saya alami dan teman-teman itu adalah sensasi dari lambung ya. Jadi pertama yang paling saya sering lakukan adalah ini. Jadi buat teman-teman kalau bisa memisahkan perasaan dan pikiran, silahkan coba. Tapi kalau saya sarankan, pisahkan
Saya makan, saya langsung makan. Pertama minum air hangat, makan. Kalau memang terasa perih pada lambung, saya langsung minum obat yang dari dokter yang pernah saya terima. Karena rata-rata kebanyakan sensasi yang dari tubuh tuh kalau tidak ada diagnosa atau penyakit bawaan dari lambung. Ya teman-teman, dan akhirnya mulailah si perasaan akan mulai tenang karena tubuh sensasinya sudah mulai berkurang. Ketika kita minum air hangat, dia akan mulai mereda, mulai tenang, perasaan akan berkurang tapi tidak drastis, berkurang di sini. Oke, nah ini pun tidak langsung pada lokasinya, sebenarnya di sini dan dia di sini. Nah si pikiran mungkin masih ribut, tetapi dia akan mulai mereda karena si dua faktor utama di antara tiga tadi sudah mengajak dia untuk cooling down, turun. Maka kalau dia di tengah ini 10% membantu sensasi, ini 10% karena di tengah-tengah kan. Ini 60 bagi 2 30. Nah sekarang 30 10 10 50%. Berarti 50% sudah mereda panic attack. Ya teman-teman begitu. Nah setelah dia mereda seperti ini, barulah kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki dari ketiga unsur ini. Pikiran, perasaan, dan tubuh. Ya, saya menggunakan metode 4P yang saya pelajari dari Anxiety Care Indonesia. Teman-teman bisa belajar juga di sana. Saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya bagaimana lepas dari panic attack dan bagaimana supaya tidak masuk lagi ke ranah panic attack. Oke, kalau masih kurang paham juga, boleh silahkan bertanya, silahkan komentar. Dan saya akan menjelaskan beberapa spesifiknya kembali. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sembuh melalui metode 4P tanpa obat. Tanpa obat. Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semangat, sehat selalu. Salam dari saya, teman SRG. Bye.